kebetulan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini sekarang bukan hanya menangani masalah pemadaman, tapi juga melaksanakan penyelamatan. Menangani yang bersifatnya penyelamatan itu tidak dipungut bayaran. Ketika kami bisa membantu masyarakat, itu rasanya nggak terbayar oleh apapun. Berharap di daerah-daerah pemukiman padat penduduk di situ ada hidran, bisa mengantisipasi kebakaran awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners, tribunbengkulu.com dimanapun berada. Jumpa lagi bersama tribunbengkulu.com dalam podcast Kiprah Daerah, inovasi daerah untuk Indonesia. Hari ini kita sudah menghadirkan seorang inovator dari pemadam kebakaran Kota Bengkulu. Apa saja yang sudah dilakukan dan apakah betul selain memadamkan kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu juga melakukan hal-hal lainnya. Langsung saja kita sapa Kepala Dinas Damkar Kota Bengkulu, Yuliansa SEMM. Selamat pagi. Sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya. Keren sekali itu pertanyaan pertama, Dang. Sebelum kita masuk ke program-program atau inovasi-inovasi yang Dang Yuliansa sudah lakukan di Damkar, sebenarnya tugas pokok pemadam kebakaran Kota Bengkulu ini apa saja sih, Dang? Oke, makasih. Jadi pertama untuk pemeriksa Tribun ini, ya alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk di sini dengan teman-teman ya. Jadi ini juga ajang kami Damkar menyampaikan bersosialisasi ke masyarakat khususnya di Kota Bengkulu. Jadi kebetulan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini sekarang bukan hanya menangani masalah penyelamatan, pemadaman, tapi juga melaksanakan penyelamatan. Jadi kalau di bidang pemadaman kita melakukan pencegahan, pemadaman untuk evakuasi korban kebakaran, target prioritas, gitu. Kemudian kita juga melakukan hal-hal yang seperti di bidang penyelamatan. Kita punya 4 bidang penyelamatan. Ada water rescue, ada fire rescue, ada vertical rescue, ya gunung. Kemudian ada penyelamatan yang lain-lainnya itu. Jadi itu yang kami lakukan. Dan alhamdulillah ya di dalam Kota Bengkulu, masyarakat Kota Bengkulu terkait penyelamatan ini udah luar biasa. Ya, menghubungi kami Dinas Pemadam Kebakaran yang minta bantuan. Ya. Dan saya tegaskan, nanti masyarakat Kota Bengkulu juga harus tahu bahwa apapun yang dilakukan oleh Damkar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, itu baik dalam menangani suatu kebakaran ataupun menangani yang bersifatnya penyelamatan, itu tidak dipungut bayaran, gratis ya. Jadi jangan nanti masyarakat takut. Nelpon Damkar takut bayar, takut enggak, gratis ya. Gitu. Kami murni kerja untuk kemanusiaan. Oke. Garis tebalnya adalah gratis ya. Gratis, Dang, ya? Gitu ya. Nah, Dang, tadi kan selain fungsi pemadaman, juga penyelamatan. Ini kan suatu hal yang harus butuh skill khusus ini, Dang. Apalagi tadi water rescue, vertical rescue. Nah, apa yang Dang lakukan untuk para anggota-anggota ini biar bisa melakukan tugasnya dengan baik di lapangan, Dang? Oke, terima kasih. Jadi gini, ini di bidang penyelamatan ini atau rescue ini memang orang-orang yang terpilih di situ. Mereka melalui seleksi yang untuk duduk di pos rescue atau pos penyelamatan. Karena di rescue ini udah menangani seluruh bencana, baik itu masalah kebakaran maupun bencana-bencana atau penyelamatan lainnya. Jadi untuk itu ya mereka otomatis kita bekali, kita bekali latihan bersama ya, karena berkaitan dengan teknis. Contoh misalnya dari bidang water rescue penyelamatan, mereka harus bisa nyelam, bisa berenang gitu kan. Apalagi kadang-kadang Kota Bengkulu sering kalau hujan besar kadang diterpa banjir kan. Jadi kita kadang-kadang evakuasi korban, evakuasi barang ya, bahkan evakuasi ternak yang kita lakukan yang dimintakan oleh masyarakat Kota Bengkulu. Dan itu gratis, tidak ada pungutan bayaran. Ya. Nah, itu kalau memang nanti terjadi, itu hubung aja di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu. Ya. Apalagi di di penyelamatan ini banyak yang kita lakukan, seperti ular masuk rumah ya, cincin yang nggak kebuka. Yang serunya seperti cincin ini kadang-kadang mohon maaf dari kabupaten pun datang ke kita gitu. Bayangkan ketika dirujuk ke rumah sakit
ya tangannya udah hampir putus kayak gitu, Heeh. ya kalau rumah sakit kan mungkin ya amputasi kan. Tapi bawa ke damkar, ya minta tolong dibantu evakuasi cincin, ya alhamdulillah. Bahkan ada beberapa masyarakat dari Lebong, dari Bengkulu Selatan sampai saat ini yang masih menyampaikan perkembangan tangannya yang dulu harus diamputasi sekarang bagus kembali. Artinya kan alhamdulillah syukur ya. Itu yang kita bantu. Juga ada juga kerbau masuk sumur. Dulu di musim kemarau 2023 ada 4 masyarakat Kota Bengkulu yang kita evakuasi yang kejatuh, Ternaknya jatuh ke ternak jatuh, orang yang jatuh masuk sumur yang gitu kita evakuasi. Itu di ini. Sekarang di tahun 2024 ini kembali ya cuaca kita ekstrim panas ini kan. Nah, ini sering terjadi lah. Jadi artinya tugas-tugas penyelamatan itu masyarakat memang boleh ya Dang meminta bantuan ke damkar ini ya Dang. Ya boleh. Kami 24 jam. Kami 24 jam personil saya standby itu. Ya biasa jam 3 malam, jam 4 subuh biasa itu kadang-kadang ada ular di rumah ya kan. Kami pasti insya Allah ya kami hadir gitu. Ya kan kami hadir dan kami akan bantu gitu kan. Nah, jadi apa namanya masyarakat itu silakan hubung kami. Nanti kita sampaikan nomor. Kadang-kadang begini ya masyarakat ini kadang-kadang tidak menyimpan nomor kami. Nah ini kadang-kadang karena saya berharap masyarakat jangan sepele memandang tugas pokok dari pemadam kebakaran ini. Karena kenapa, Mas? Ketika terjadi kebakaran, biasanya korban itu kondisinya panik. Mereka tidak sempat lagi tuh mau menghubungi kebakaran. Bahkan dia akan melakukan tindakan-tindakan penyelamatan dan sebagainya, barang-barang evakuasi. Jadi tidak terpikir gitu. Permasalahan ketika terjadi kebakaran ataupun bencana lain, tidak masalah kalau misalnya masyarakat itu sudah bisa mengendalikan bagus. Nah, walaupun kami sudah dihubungi, kami datang di situ, ternyata misal kebakaran sudah padam, enggak masalah. Lebih baik itu daripada terlambat. Kan gitu. Nah, kadang-kadang kalau terjadi kebakaran ini akhirnya masyarakat yang lihat, masyarakat yang nonton menghubungi pemadam kebakaran gitu. Kalau yang korban kadang-kadang enggak terpikir lagi untuk menghubungi kebakaran. Nah, panik gitu kan. Nah, ini harapan saya ya masyarakat betul-betul menyimpan lah ini nomor darurat pemadam kebakaran ya. Simpan nomor kami, hubung kami, tidak dipungut bayaran dan kami itu standby 24 jam. Ya. Jam berapapun insya Allah. Kami bekerja ikhlas untuk kemanusiaan. Cuman kami minta doa masyarakat, kami personil damkar Kota Bengkulu ini dalam kondisi sehat sehingga kami bisa membantu masyarakat dari segi baik itu kebakaran maupun penyelamatan lainnya. Nah, Dang, berkaitan dengan call center tadi, Dang. Boleh disebutin, Dang, berapa call centernya Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu ini? Atau ada aplikasi-aplikasi lain yang bisa dihubungi oleh masyarakat? Ya bisa. Jadi gini, masyarakat kalau mau tanpa pulsa itu di 112 call centernya. 112 itu tidak dikenakan biaya. Itu langsung nanti connect operator langsung nyambung ke damkar. Itu di 112. Kalau mau telepon di pos siaga itu di 0736 5523 003. 0736 5523 003. Itu langsung ke apa namanya meja piketnya personil. Jadi langsung ditanggapi langsung di ini. Kemudian kita ada 9 pos di 9 kecamatan titik ini. Gitu kan. Ketika masyarakat cepat menghubungi damkar, insya Allah kita cepat melakukan tindakan itu. Artinya respon tim kami dituntut untuk itu. Jadi artinya nomor itu tadilah yang harus disimpan di HP masyarakat Kota Bengkulu ini ya, Dang ya. Betul. Di 112 itu nggak dipungut biaya, gratis itu. Tinggal hubungi langsung nyambung kalau terjadi kebakaran. Tapi ya jangan nanti seperti yang ada beberapa kejadian ini karena kondisi kita ekstrim, ya melapor bahwa rumah kebakar, ya kan, alamat lengkap, nomor lengkap gitu, tapi di situ dilaporkan rumah yang terbakar, nomor telepon bisa dihubungi, sampai di TKP nggak tahu dia bakari lahan, ya kan, setelah dia bakar lahan, bakar kebun tidak terkendali, dia lapor pemadam kebakaran gitu kan. Nah ini kadang-kadang ini, karena begini ya. Perlakuan ketika kami menindaklanjuti laporan terkait dengan kebakaran dengan kebakaran lahan beda gitu. Ya, ini kan emergensi. Kalau kebakaran mohon maaf rumah, bangunan, gedung dan sebagainya,
itu otomatis ada hal-hal prioritas yang harus kami kejar gitu ya, yang harus kami amankan gitu. Kalau lahan selagi itu belum membahayakan rumah penduduk yang kita masih bisa antisipasi. Artinya jangan sampai menjalar jauh saja itu. Menjalar jauh. Dan juga sebenarnya ya lahan kebakaran lahan, hutan lahan ini memang ranahnya ada di BPBD dan KSDA. Iya. Cuma karena fasilitas yang saprasnya yang memungkinkan, kami dari pihak kepolisian juga minta kami membackup itu. Iya. Nah, masyarakat tahunya ketika terjadi kebakaran ya damkar ya. Betul. Dan kami apabila udah permintaan masyarakat nggak mungkin kami tolak ya, Dang. Tapi dengan catatan kalau bakar kebun, kalau selagi itu tidak membahayakan, ya silakan monggo kamu padamkan, tanggung jawab lah. Jangan kamu bakar kebun terus suruh kita madamkan kan gitu. Betul. Nah, dengan SDM yang cakap tadi yang sudah bekal dengan skill-skill, bagaimana dengan sarana dan prasarana, Dang? Sejauh ini apakah operasionalnya damkar itu sudah cukup untuk mengatasi kebakaran di Kota Bengkulu, Dang? Untuk saat ini saya bilang cukup lah. Ya walaupun kan ini kondisi unit kita kan masih udah ada yang tua-tua juga untuk kebakaran dan yang lain. Bisa kami mengantisipasi. Tapi ke depan ini tidak mungkin bertahan seperti ini ya kan. Artinya juga kita mengusulkan dan itu juga udah dipikirkan oleh kemarin ada hearing kawan-kawan Komisi 2 DPR bagaimana ini peningkatan sapras seperti unit dan sebagainya, termasuk juga pimpinan ini PJ Wali Kota juga udah berkomunikasi gimana ini ke depan nanti ya sapras ini khususnya seperti unit-unit ini mungkin kita perlu unit-unit baru dan sebagainya kan gitu. Karena tidak selamanya ini akan bertahan terus kan, selama ini kita bertahan terus dengan yang ada unit ini kan untuk mengcover kalau kebakaran yang terjadi di Kota Bengkulu. Nah, permasalahan ya terkait kebakaran ini semakin luasnya penduduk, semakin banyaknya penduduk, semakin majunya satu daerah, itu tingkat risikonya semakin tinggi. Nah, ini kadang-kadang kan apalagi yang berkaitan dengan bahan berbahaya dan beracun. Gitu. Nah, dengan sarana yang sudah memadai, skill anggota sudah cakap, apa sih hambatan-hambatan yang kadang terjadi di lapangan saat melakukan tugas pemadam dan penyelamatan itu? Yang mungkin ini juga bisa jadi pembelajaran untuk masyarakat, Dang. Ketika ada mobil pemadam itu harus ngapain? Ketika ada personel pemadam sedang bekerja, mereka harus ngapain? Silakan. Ya, jadi makasih. Nah, ini penting juga ini. Ya, karena kami kan berkaitan dengan respon tim, ya kan. Apa yang kami selamatkan bukan hanya sekedar menyelamatkan nyawa, bukan hanya menyelamatkan harta benda, tapi juga menyelamatkan nyawa orang lain. Tapi jangan juga ketika kami mau melakukan tindakan menimbulkan masalah lain. Contoh ya misalnya ketika kami dalam melaksanakan tugas, unit kami meluncur ke TKP, ya masyarakat mohon kiranya dikasih jalan lah, monggo kasih jalan. Karena unit pemadam kebakaran itu adalah unit prioritas nomor 1 di undang-undang. Pengguna nomor 1 ketika terjadi kebakaran. Kami dilindungi oleh undang-undang. Satu. Kedua, ada yang menghambat tugas pemadam kebakaran itu akan dituntut secara hukum dengan undang-undang. Itu pidana itu. Jadi nggak boleh. Itu. Kemudian saya harap kepada masyarakat ketika terjadi kebakaran, mohon monggo dikasih jalan loh. Jangan nonton rame-rame di situ. Ya kan? Biarkan kami bertugas. Itu. Ini kadang-kadang kami terhambat dengan tontonan yang luar biasa. Nah, ini masyarakat kadang-kadang heboh. Yang parah lagi nih Mas, ya. Nah, kebakaran tidak ngubung kebakaran tapi buat konten. Ya aduh. Guys, kebakaran guys, kebakaran guys. Mobil pemadam kebakaran belum datang guys. Coba dihubung dulu pemadam kebakarannya. Silakan baru buat konten kan. Masalahnya ini kan orang kan dapat musibah nih. Jangan kita juga menari-nari di penderitaan orang lain gitu kan. Buat konten guys, kebakaran guys. Coba pemadam belum dihubungi gitu. Pemadam belum datang karena pemadam kebakaran itu tidak di tangga-tangga rumah orang loh. Iya, betul. Kita punya titik-titik poster sendiri loh gitu. Nanti kita juga makan waktu persiapan laporan dan sebagainya untuk mencapai TKP. Ini mohon juga nanti masyarakat apalagi kini zaman konten. Ya kan? Saya berharap ya terkait dengan kebakaran ini tolonglah ya, makanya berharap masyarakat ini betul menyimpan lah minimal di 112 yang tanpa pulsa lah untuk ngubung kebakaran. Permasalahan ketika di TKP di tempat terjadi kebakaran
Misal terjadi ledakan, terjadi apa nanti yang Iya, betul. termasuk yang bikin konten nanti berisiko di situ kan, gitu. Atau asap beracun dan sebagainya kan. Jadi itu mohon juga nanti ke masyarakat, ya monggo kalau ada kebakaran tolong hubungi kami dulu gitu ya. Jangan berebut Ngonten. jangan berebut ngonten, Konten ya. Sudah berebut ngonten lupa sampai ngubungi damkar. Ya, betul. Iya. Itu ya pemirsa Tribuners, khususnya warga kota Bengkulu, jika terjadi kebakaran, yang pertama kali dilakukan adalah hubungi petugas pemadam kebakaran. Iya. Dan ketika pemadam mulai bekerja, ya, tolong diberi waktu mereka bekerja, jangan sampai malah menyulitkan petugas untuk masuk ke area kebakaran tersebut gitu. Nah, ini kan terkait dengan tugas lapangan nih, Dan. Biasanya kan mungkin ada penat, lelah di pagi petugas-petugas di lapangan. Bagaimana Dang ini membangkitkan motivasi para personil ini agar tetap siaga 24 jam itu? Ya, jadi gini, ini ada kejadian ketika terjadi suatu kebakaran, sudah kita mengantisipasi, terus kami harus siaga lagi tuh. Jadi ada kejadian ketika itu kita kesenggol mobil gitu kan. Orangnya datang minta ganti, ya kan. Katanya kan bapak kan sudah balik kebakaran gitu. Tapi mereka tidak tahu kalau kami itu siaga kembali gitu. Bayangkan ketika terjadi kebakaran, kondisi unit kami airnya habis, mungkin juga BBM-nya habis, itu kami harus siapkan lagi. Tidak jarang terjadi di waktu yang bersamaan 3 kejadian kebakaran gitu kan. Contoh di SMK 3. SMK 3 kebakaran yang luar biasa. Dalam kita melakukan tindakan pemadaman, tiba-tiba ada masuk lagi informasi ada kebakaran di daerah padat karya, rumah kebakar. Ada lagi informasi lahan di air sebakul yang kebakar. Nah, jadi dalam waktu bersama itu ada 3 kejadian. Nah, seperti hal seperti ini, kami kan harus tetap siaga ini, ya kan? Kami harus tetap mengantisipasi hal-hal seperti ini. Dan sering juga ini pas kita udah pulang, informasi langsung ada kejadian lagi, sering juga nih. Makanya kita harus cepat, kita harus kembali siap lagi. Kami pastilah persiapan unitnya mau diisi air lagi. Kalaupun BBM-nya kurang, BBM-nya mau diisi lagi gitu kan. Ini persiapan. Kalau ke personil ya. Kami di Damkar itu ada satu hal anugerah yang luar biasa. Ketika kami bisa membantu masyarakat, itu rasanya nggak terbayar oleh apapun. Itu nggak terbayar oleh apapun. Ketika kami bisa membantu masyarakat, baik itu di bidang kebakaran ataupun bencana lainnya, leganya nggak terbayar apapun, dengan apapun rasanya. Itu satu kebahagiaan. Dan kami ya setelah itu tetap kami koreksi sambil bercanda, bergurau, tetap persiapan dan siaga lagi gitu. Tapi kebanggaan itu yang membuat ya teman-teman selalu semangat dalam menangani suatu kejadian musibah, baik kebakaran ataupun kebakaran lainnya. Contoh, ketika terjadi kebakaran 3 ruko di Pasar Panorama. Bayangkan dengan api yang luar biasa, saya pimpin langsung itu. Informasi dari keluarga beliau bahwa di dalam 4 bapak, ibu, 2 anaknya itu di dalam, masih dalam keadaan hidup. Dia nelpon gitu. Saya pikir api sebesar ini di dalam. Tadinya saya kurang yakin ya. Tapi ketika saya lihat itu dia telepon, benar, dia ada di ujung pojok itu. Menunggu nasib gitu kan. Saya langsung pimpin, saya buat formasi untuk melakukan penyelamatan. Ya, benar, saya masuk ke dalam kondisi api besar, buat formasi, buat akses jalan masuk, kita amankan. Bayangkan saya hampir mau meneteskan air mata lihat ibu, bapaknya dengan kondisi patah kaki, anak umur 5 tahun dan umur 10 tahun, cewek semua. Kondisi waktu itu kan. Kami temukan di ujung pojok gitu. Dalam keadaan ketakutan melihat api besar, asap yang sedemikian. Tapi alhamdulillah kami juga dilindungi ya, keempat-empatnya selamat. Ya. Nah, kami seperti itu kan memang aksi audit yang kami lakukan. Ya. Kondisi api besar, tapi kami tidak perlu kami sampaikan kemana-mana. Karena sifatnya kami tidak perlu disanjung dan tidak perlu dipuji, kami di Damkar. Itu udah tugas kami gitu kan. Nah, cuma ini tadi contohnya, rasa
kebahagiaan yang luar biasa yang ada dari kami bisa membantu masyarakat di situ. Itu seperti itulah pengobat kami di Damkar. Kalau ketika kami dapat membantu itu ada kebahagiaan yang luar biasa. Nah kadang-kadang kan masyarakat apa ini Damkar ini udah kebakar, ya memang kami kan datangnya kan karena sudah terbakar. Ya kalau belum terbakar 10 menit belum terbakar telepon kita nggak terbakar itu kan. Nah cuman seharusnya apa yang bisa kita selamatkan, karena kami punya strategi, kami punya apa namanya toposi, punya protap dalam melaksanakan pemadaman itu gitu kan. Nah itu apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami selamatkan gitu. Bagaimana kami menjinakkan api itu jangan menyebar kemana-mana gitu. Kalau yang sudah terbakar ya nggak bisa diselamatkan lagi kan, kami kan bukan malaikat gitu. Ketika lemari terbakar ya terbakar, tapi mungkin di sekitar dekat lemari itu aman ya. terbakar. Nah itu yang penting. Itu yang perlu dipahami oleh masyarakat. Ya. Dan terkait harus siaga 24 jam tadi, Dang. Dan ketika ada kebakaran ternyata bukan balik ke markas untuk santai-santai ya, Dang. Artinya ada SOP lagi yang harus dilakukan, cek air, cek BBM. Itu SOP seperti apa yang harus dilakukan oleh pemadam setelah selesai melakukan pemadam kebakaran? Ya, jadi gini ya, yang namanya musibah ini kita nggak tahu ya. Kapanpun, dimanapun, siapapun, ya nggak tahu kita. Makanya kami dituntut untuk itu gitu. Ketika kita sudah melakukan ya pemadaman dan sebagainya, penyelamatan, kita posisi kembali ke pos. Itu masing-masing personil sudah tahu kondisi unitnya. Baik itu airnya, BBM-nya, dan peralatan-peralatan lainnya. Artinya itu dipastikan sudah kembali siaga. Nah, kemudian baru bersiap lagi. Ketika ada informasi lagi langsung berangkat lagi gitu untuk mengamankan itu seperti itu. Nggak jarang terjadi berapa kali hal seperti itu. Apalagi di bidang penyelamatan, Mas. Penyelamatan ini kan udah seluruh gitu. Seluruh ya, yang ini cerita uniknya, mohon maaf. Pernah ibu-ibu dengan anaknya cewek datang ke kantor bawa kardus gitu kan. Datang minta tolong, Pak. Apa yang tolong? Ternyata di dalam kardus itu kucingnya yang udah mati, minta tolong dikuburkan oleh Damkar. Ya udah. Ya kan kita kuburkan. Ada lagi, Pak tolong evakuasi kucing kami di sumur. Ya kan? Kita datang. Ternyata kucing itu udah 3 hari di situ, udah mati, udah busuk. Oh, dia minta evakuasi. Saya bilang gini, Bu, kalau gini, Bu, suruh tukang kuras aja lah. Ya kan? Kami penyelamatan ini kalau kucingnya masih hidup, kita selamatkan. Kalau udah mati kayak gini, ya nggak mungkin kita nguras umurnya gitu. Ini pemahaman masyarakat, tapi kadang masyarakat ya namanya masyarakat kan macam-macam. Ya banyak Mas hal yang unik yang terjadi ya, banyak itu. Yang kita temukan di lapangan. Banyak itu yang apa namanya, kadang-kadang karena ada pemahamnya gratis ya. Contoh ya, itu tawon di rumah yang ada kayu, di rumah kayu. Kita evakuasi nggak mungkin kita bakar. Ya. Rumahnya akan terbakar. Nah, ya harusnya teknis kita pakai apa tuh? Lobangnya pintu tawon, sarang tawon itu harus kita semprot sama baygon. Sehingga tawon itu nggak bisa keluar gitu. Nah, ketika pintu keluar tawon itu di sarangnya itu kita baygon, baru kita ambil pakai karung, dimasukkan karung. Nah, kadang-kadang kan kalau baygon kan kami nggak ada anggaran untuk beli baygon kan. Ya masyarakat tolonglah belikan baygonnya biar kami yang evakuasi gitu kan. Ya nggak mau. Ah, itu kan urusan kamu itu. Nggak ada kan yang kayak gitu. Jadi artinya tetap edukasi itu harus terus ya. Kadang tuh kita minta minyak dikit, ya carilah pertalite, kita mau bakar ini. Nggak tahu lah katanya, itu kan urusan kamu. Nah itu kadang-kadang. Tapi sedih juga, tapi nggak apa-apa. Saya ingat ya anak-anak, selagi kamu bisa ya udah. Ya, namanya pelayanan masyarakat. Ya, itu jadi masyarakat Kota Bengkulu juga harus terus diedukasi karena nggak semua bahan-bahan yang dibutuhkan untuk penyelamatan tuh Damkar ada gitu. Jadi ya kolaborasi lah gitu ya. Nah, terkait ancaman bahaya kebakaran, mungkin hal yang paling penting bagi masyarakat kan adalah upaya pencegahan. Betul. Apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya kebakaran ini? Oke. Di ini saya mengimbau untuk masyarakat ini ya. Pertama, kami ada program pemberdayaan masyarakat, yaitu yang bernama Relawan Kebakaran Redcar. Itu di seluruh kelurahan, 67 kelurahan di Kota Bengkulu itu sudah ada. Redcar kita bina gitu.
dan itu juga terregistrasi di Kementerian Dalam Negeri. Jadi kami setiap tahun ada pembinaan pemberdayaan masyarakat, pembinaan anggota Red Card yang kita minta dari kelurahan masing-masing untuk menyampaikan. Nah, ini program ini salah satu ya agar memudah kami ketika terjadi kebakaran, memfasilitasi kami di kelurahan-kelurahan itu terkait dengan misalnya sumber air, jalan akses masuk gitu kan. Nah, itu termasuk juga pengamanan di situ. Ini program mereka yang ada. Setiap kelurahan itu ada. Kedua, kami juga di 24 jam juga nih setiap hari itu dikunjungi anak PAUD, anak TK, anak SMP di kantor. Itu dalam rangka sosialisasi, menyampaikan ke masyarakat. Isinya apa? Nah, isi sosialisasi ini. Nah, perlu masyarakat tahu, melihat banyaknya kejadian kebakaran ini disebabkan ya, penyebab kejadian kebakaran ini salah satunya itu arus listrik. Nah, ini banyak yang dipasang colok HP ya, colok kipas angin atau colok apapun itu nggak dilepas gitu. Kadang daya listrik naik turun, kabel itu udah nggak mampu, akhirnya kebakar. Bahkan seperti colokan HP ini pernah meledak gitu. Dengan kapasitas panasnya tadi dicolok terus, apinya nyambung terus. Nah, ini yang banyak terjadi. Jadi harapan saya masyarakat, selagi yang namanya colokan-colokan yang berhubungan dengan listrik, kalau selagi itu tidak dipakai ya cabut aja. Karena di catatan kami itu terlalu banyak di situ gitu. Nah, kapasitas kabel, kadang-kadang kabelnya juga kadang-kadang udah nggak standar lagi, ya kan? Nah, kipas kita gunakan nggak dicabut, colokan HP nggak dicabut, dan macam-macam nggak dicabut, sehingga itu menyebab terjadi kebakaran. Itu satu. Kedua, dengan kondisi cuaca kita ekstrim sekarang, panas yang luar biasa, angin yang begitu kencang. Sampai saat ini ada 43 kasus kebakaran lahan. Satu. Kedua, kebakaran sampah ya. Membakar sampah di dekat rumah, kondisi panas, angin kencang, tidak kurang terjadi, menyebabkan terjadinya kebakaran rumah. Bayangkan bunga api yang sedemikian, panas yang luar biasa, terbang masuk ke plafon rumah, terjadi kebakaran. Ini sering terjadi juga di catatan kami. Nah, jangan membakar sampah sembarangan gitu. Nah, jadi lagi cuaca terik kayak gini, jangan membakar sampah sembarangan. Kemudian ya, masyarakat terkait dengan gas LPG 3 kg. Ya, masyarakat bilang ini gasnya meledak. Sebenarnya tabung gas itu belum saya temukan meledak, Mas. Tapi kompornya bisa jadi. Nah, tapi saya ada temukan tabung gas itu yang bocor. Nah, ini kadang-kadang masyarakat tanpa cek lagi langsung pasang ya. Nah, akhirnya tabung itu bocor. Ketika ada percikan api, sumber api itu terjadi kebakaran. Nah, permasalahannya kalau berkaitan dengan gas LPG 3 kg ini, itu akan terjadi bed drop namanya itu. Ketika ada percikan api itu dia akan itu langsung gitu nyembur, bed drop. Makanya apinya luar biasa. Nah, harapan saya masyarakat yang khususnya ya pakai tabung gas itu, ya sebelum dipakai dites dulu lah gitu. Dimasukkan di dalam air, dalam bak atau dalam ember, memastikan itu tidak bocor. Karena kenapa? Ketika itu nantilah terjadi kan luar biasa dampaknya. Nah, ini itu terkait dengan gas ini, gas LPG 3 kg dan sebagainya. Kemudian ya, mengantisipasi itu, ini juga saya edukasikan ke masyarakat. Ya. Kadang-kadang ibu-ibu ini sering masak, karena minyak api ini luar biasa sekarang. Sudah memanaskan kuali minyak terus ditinggal. Tahu apinya udah masuk nih ke ini udah besar gitu kan. Ya pertama tetaplah regulator dicabut. Dan jangan coba-coba itu disiram dengan air, kondisi kayak gitu. Harus menggunakan karung basah atau handuk basah, ditutup sedemikian. Jangan coba-coba disiram air. Itu kalau disiram air, Mas, itu bisa 3 sampai 4 meter apinya gitu. Jadi lebih bahaya lagi. Apapun yang ada situ yang mudah terbakar akan terbakar. Itu malah mengundang tuh terjadi kebakaran yang lebih besar. Saya rasa itu yang saya sampaikan masyarakat ya. Dan lebih penting lagi, tetap simpan nomor damkar. Itu yang paling penting. Iya. Dan saya mau konfirmasi sedikit soal red card tadi. Itu setiap kelurahan itu ada berapa personil dan sebenarnya tugas pokoknya itu apa saja sih? Jadi, terima kasih.
Jadi sekarang kita udah hampir 500-an red car yang sudah ada di masing-masing kelurahan. Setiap tahun kita minta dua orang kelurahan mengirimkan red car untuk kita latih dan kita bina. Mereka ya memang belum secara spesifik membantu kami di TKP karena tingkat risiko tinggi ya. Karena di dalam terjadinya satu kebakaran mereka harus dilengkapi oleh safety, oleh fire helm, jaket, sepatu dan sebagainya. Kalau Redcar kan belum ke sana. Cuman berharap Redcar ini di situ pertama dia bisa menyampaikan informasi segera ketika terjadi di kelurahan itu ke kami Damkar. Karena mereka punya nomor kami, mereka masuk di dalam situs kami juga gitu kan. Di web kami ada, di WA kami ada kan gitu. Dia cepat menginformasi satu. Kedua, mereka yang tahu akses jalan yang paling efektif untuk mobil damkar melakukan pemadaman. Kadang-kadang apalagi daerah-daerah padat penduduk, ya kan? Karena kesulitan unit kita masuk di situ. Salah lorong nggak bisa mundur. Ya kan? Nah itu akhirnya kan menghambat itu. Jadi kawan-kawan Redcar yang menginformasikan jalan terbaik, jalan bagus yang gitu. Kemudian mereka juga mengamankan kondisi di sana. Kadang-kadang mohon maaf masyarakat tertentu ini kadang-kadang panik. Saya akan ketika kita datang di sana kita yang bakar, kita yang diserang kan gitu kan. Masih ada yang kayak gitu gitu. Ya pikir bilangnya terlambat, yang terlambat itu siapa? Ya kan kami 24 jam standby. Pastilah kebakaran sudah tidak terkendali, pastilah baru melapor ke damkar. Artinya sudah terbakar itu. Ini kadang-kadang masyarakat masih awam juga nggak terima gitu, bilang nggak gitu. Belum lagi proses kita ke jalan dan sebagainya, hambatan kita di jalan dan sebagainya kan. Nah ini fungsi Redcar. Dia harus memahami, dia juga harus mengedukasi masyarakat di situ bahwa damkar itu begini prosesnya. Di samping itu mereka juga bisa membantu hal-hal yang sifatnya dasar. Bisa dia bantu kita nih untuk selang dan sebagainya. Itu yang dia bantu. Tapi kalau dia untuk melakukan evakuasi mereka belum sampai ke situ. Ya karena teknisnya belum situ. Jadi bisa kita bilang dutanya damkar untuk kelurahan. lebih ke mengedukasi ke masyarakat. Dia lebih tahu tugas pemadam dan dia beritahu ke masyarakat. Dan alhamdulillah Mas, Redcar Kota Bengkulu luar biasa. Ya, karena mereka itu relawan ya. Artinya relawan itu dituntut betul kesadaran. Mereka tidak digaji loh. Ya kan, tapi dia ikhlas ya membantu kerja kemanusiaan ini. Nah, damkar Redcar Kota Bengkulu ini luar biasa. Ketika terjadi mana pasti turun itu. Wah, turun itu bantu kami gitu kan. Minimal bantu jalan lah, bantu apa tuh hadir. Alhamdulillah ini saya juga support itu luar biasa untuk Redcar Kota Bengkulu. 500 berapa tadi dong? Hampir 500-an lebih hampir sekarang. 500 di Kota Bengkulu. Personil Redcar gitu. Di semua Kota Bengkulu. Di 67 kelurahan. Ini bisa bakal bertambah lagi berarti? Ya setiap tahun kita tambah. Ini namanya. Jadi begini, nanti mereka itu ada struktur organisasi. Kalau struktur organisasi dia di kota, pengurus kota dia di bawah SK wali kota. Nanti kecamatan dia di bawah camat, lurah di bawah lurah. Minimal ini di satu kelurahan tuh 6 orang gitu. Ada di situ. Kita harap di situ. Karena saya ke depan sudah saya sampaikan kemarin dengan Komisi 2 yang lain-lain, berharap di daerah-daerah pemukiman padat penduduk di situ ada hidran. Bisa mengantisipasi kebakaran awal. Karena padat penduduk itu kadang-kadang sangat sulit dijangkau oleh unit pemadam kebakaran. Unit tidak bisa masuk ke sana. Sehingga kita harap nanti kalau ada hidran, ini adik-adik Redcar ini udah bisa mengantisipasi awal gitu kan. Dari hidran itu. Mereka yang akan melakukan pemadaman awal. Gitu. Apalagi kalau di Jakarta mas ratusan puluhan rumah kayak gitu kan. Karena kita jangan sampai di Kota Bengkulu, harapan saya nih ke depan kayak gini, jangan sampai kayak gitu. Oke, itu dia Tribuners, panjang lebar kita dengan Kang Yuliansah, Kepala Dinas Damkar Kota. Sangat jelas, sangat spesifik dan rasanya masyarakat Kota Bengkulu sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi kebakaran dan bagaimana mencegah kebakaran itu terjadi. Oke, sampai sini dulu perbincangan kita dengan Kang Yuliansah SEMM, Kepala Dinas Damkar Kota. Jangan lupa tonton terus video-video terupdate di YouTube dan Facebooknya Tribun Bengkulu, dan informasi seputar Provinsi Bengkulu bisa dibaca di website tribunbengkulu.com. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.